Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan laporan proyek akhir saya, yaitu yang berjudulkan Analisis Sentimen Saham Berdasarkan Data Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vektor Mesin atau SVM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Nursiawan dengan digit NIM terakhir 014. Nah, di sini saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu seiring berkembangnya teknologi informasi dan semakin masifnya penggunaan media sosial, Twitter telah menjadi salah satu sumber utama opini publik terhadap pasar modal. Nah, berbagai opini dan berita sering muncul secara real time, mempengaruhi sentimen investor maupun harga saham itu sendiri. Namun, karakter data Twitter yang informal, singkat, dan tidak terstruktur menimbulkan tantangan dalam analisis opini. Untuk menghadapi hal ini, penelitian ini menggunakan algoritma SVM atau support vector mesin yang terbukti efektif dalam menangani data yang berdimensi tinggi seperti teks Twitter. Nah, serta juga unggul dalam klasifikasi sentimen jika dibandingkan dengan metode tradisional seperti menggunakan algoritma lain yaitu naive Bayes. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan sistem klasifikasi ini dapat membantu investor untuk mengidentifikasi sentimen pasar secara cepat dan akurat sehingga memberikan nilai tambah baik dari sisi akademik maupun praktis dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya angkat itu ada dua, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana menerapkan algoritma SVM untuk mengklasifikasikan sentimen pada saham di pasar modal Indonesia. Nah, yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem analisis sentimen terhadap data media sosial yang membahas saham di pasar modal Indonesia. Nah, untuk tujuan penelitiannya juga saya mengangkat dua, yaitu yang pertama yaitu menerapkan algoritma SVM untuk mengklasifikasikan sentimen terhadap saham di pasar modal Indonesia berdasarkan data dari media sosial Twitter. Nah, yang kedua, mengembangkan sistem analisis sentimen yang mampu mengolah dan menyajikan opini publik mengenai saham BMRI, ANTM, IDNF, dan PANI secara otomatis dan terstruktur. Nah, untuk manfaat penelitian ini saya mengangkat dua juga, yaitu yang pertama yaitu mendukung pengembangan klasifikasi teks di bidang keuangan dengan menerapkan algoritma SVM pada data media sosial. Lalu yang kedua yaitu memberikan insight tambahan pada investor melalui analisis sentimen publik sebagai indikator alternatif pergerakan harga saham. Lalu di sini saya akan membahas tinjauan pustakanya, yaitu di sini saya pertama membahas yaitu konsep analisis sentimen. Nah, analisis sentimen adalah proses identifikasi dan klasifikasi opini dalam teks menjadi tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Dalam konteks pasar modal, analisis ini membantu memahami emosi kolektif investor terhadap saham tersebut. Pendekatan umum yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan machine learning base, yaitu menggunakan algoritma klasifikasi seperti SVM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan SVM itu apa. Nah, SVM itu adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk hyperlink untuk memisahkan data antara kelas dengan margin maksimalnya. Nah, kelebihannya dari SVM ini yaitu efektif untuk teks pendek dan data berdimensi tinggi. Juga yang kedua, yaitu konsisten dalam hasil klasifikasi, termasuk pada data yang tidak seimbang. Nah, juga perbandingan dengan algoritma lainnya, untuk naive Bayes, dia itu mungkin cepat dan ringan, tetapi rentan terhadap asumsi yang independensi antara fiturnya. Juga KNN yaitu mungkin sederhana, tetapi lambat untuk data yang eh, ukurannya itu besar. Juga di sini RNN ini atau CNN mungkin lebih akurat di dataset yang besar, namun butuh resource yang tinggi dan juga waktu pelatihan yang cukup lama dibandingkan dari menggunakan algoritma SVM ini. Nah, selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya. Di sini saya menampilkan hanya empat. Yang pertama itu ada Kem et al. Yaitu eh, pada tahun 2024. Nah, untuk kelebihannya, dia menggunakan SVM juga. Semua yang ada di sini untuk penelitian sebelumnya ini menggunakan algoritma SVM. Yang pertama ini kelebihannya itu akurasinya tinggi, yaitu mencapai 89%. Dia menggabungkan dengan lexicon dan
machine learning-nya, yaitu menggunakan SVM. Lalu kekurangannya ini datasetnya ini terbatas, hanya menggunakan bahasa Turki sebelumnya. Lalu juga di sini ada paper dari Ahmad et al. Yaitu pada tahun 2018. eh, Dia mengotomasi SVM-nya agar meningkatkan performanya. Lalu kekurangannya yaitu belum spesifik untuk konteks pasar saham. Lalu di sini ada Fatal and Nagir, yaitu pada tahun 2017, yaitu kombinasi model, eh, yaitu mengkombinasikan model untuk meningkatkan akurasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri di sini itu waktu trainingnya itu menjadi meningkat. Jadi waktu trainingnya itu agak menjadi lama. Lalu di sini juga ada Prasetya pada tahun 2021. Kelebihannya itu eh, di papernya ini dia membahas relevan dengan konteks pasar saham. Jadi SVM-nya ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi klasifikasi sentimen di konteks di Indonesia. Lalu untuk kekurangannya di sini, tapi dia untuk objeknya dia tidak fokus ke saham, tetapi ke kripto. Lalu di sini saya kan jelaskan metodologi penelitiannya, yaitu pertama itu ada pengumpulan data, yaitu web scraping feed terkait saham BMRI, ANTM, IDNF, dan PANI menggunakan Puppeteer, menggunakan Node.js. Lalu ada pre-processing data, yaitu ada tokenisasi, steaming, stop word removal, normalisasi, dan vektorisasi. Lalu juga ada labeling, yaitu sentimen dibagi menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, netral. Menggunakan labelingnya menggunakan manual. Lalu ada pembagian dataset yaitu 80 untuk training, 10 untuk validation, dan 10 untuk testing. Lalu di sini ada untuk modelingnya, yaitu pelatihan model menggunakan SVM linear dari skitlearn. Lalu parameter tuningnya menggunakan grid search. Lalu untuk evaluasi model, saya menggunakan confusion matrix, yaitu nanti akan mengukur akurasi, precision, recall, dan advance score. Lalu juga saya menambahkan AUC, yaitu untuk makro average-nya. Lalu untuk implementasi websitenya, saya akan membuatnya menggunakan Laravel. Dengan backend-nya akan saya gunakan juga dengan API dari Python. Seperti itu. Untuk arsitektur sistemnya seperti yang ada di gambar, yaitu ada dataset sentimen BMRI, INTM, BMRI, INTM, IDNF, dan juga PANI. Lalu di sini pada tahap reprocessing yaitu ada transformasi, tokenisasi, normalisasi, filtering, labeling, dan vektorisasi. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap implementasi yaitu SVM model sentimen, lalu akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi dengan confusion matrix dan AUC. Nah, untuk pengumpulan datanya di sini sumber datanya itu dari platform media sosial Twitter, yaitu metode pengambilannya itu scraping menggunakan Node.js dengan library-nya itu Puppeteer. Nah, untuk kata kunci pencariannya untuk setiap sahamnya, yaitu saya menggunakan hashtag BMRI dan nama sahamnya, yaitu BMRI. Dan untuk lainnya juga seperti itu juga. Untuk ANTM juga seperti itu. Untuk PANI juga seperti itu. Untuk IDNF juga seperti itu. Nah, untuk filter waktunya, saya mengambil dari tahun 2018 sampai 2024. Nah, untuk data yang dikumpulkan, itu ada kolom tanggal, kolom kolom tweet, sama kolom sentimen. Nah, untuk tujuannya itu untuk menggali persepsi publik terhadap saham yang sudah saya cari. Nah, untuk preprocessing datanya, di sini prosesnya itu pertama pembersihan teks, yaitu tujuannya agar model tidak terganggu oleh karakter-karakter yang tidak penting. Langkah-langkahnya itu ada transformasi, yaitu menghapus hal-hal yang tidak penting seperti URL, mention, hashtag, angka, dan lainnya. Lalu ada stopboard, organisasi, ada normalisasi, yaitu stemming dan lemmatization. Lalu ada filtering. Lalu selanjutnya itu ada labeling sentimen, yaitu di sini labelingnya saya lakukan manual karena menurut saya jika melakukan manual maka akan lebih akurat untuk labelingnya.
Nah, setiap tweetnya ini diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu positif, negatif, netral. Yaitu saya mengkelompokkannya yaitu 1 untuk positif, -1 untuk negatif, lalu 0 untuk netral. Nah, setelah labeling maka masuk ke vektorisasi ya, menggunakan TF IDF. Nah, untuk gambar dari hasil preprocessingnya sejauh ini seperti ini untuk saham BMRI. Nah, selanjutnya masuk ke tahap eksplorasi data analisis atau EDA, yaitu di sini, untuk distribusi sentimennya seperti ada di gambar, untuk workload sentimen positif, negatif, dan netralnya seperti yang ada di gambar. Nah, untuk penjelasannya itu, distribusi sentimen tweet-nya itu, berdasarkan hasil analisisnya, distribusi sentimen pada tweet menunjukkan dominasi, sentimen netral, yaitu sebanyak 5.000 atau 61%, positifnya itu 31% dan negatifnya itu 6%. Nah, dominasi netralnya ini kemungkinan disebabkan oleh, ketidaktertapan pada proses labeling. Hal ini terjadi karena, saya menggunakan kata kunci sedikit untuk frasa emosional yang kuat untuk setiap tweet-nya, juga banyak tweet yang bersifat informatif atau deskriptif tanpa indikasi perasaan, juga, seperti BMRI memimpin indeks atau harga saham BMRI ditutup ditutup naik, seperti itu. Nah, untuk analisis word workload per sentimennya yaitu workload sentimen positif, kata-kata dominannya itu BMRI, Mandiri, naik, cuan, bisa, break, dan buy. Lalu untuk workload sentimen negatifnya itu net sell, turun, koreksi, foreign, dijual, top loser. Lalu workload sentimen netralnya itu ada BMRI, Bank Mandiri, status, berita, saham, info. Nah, untuk ide in- indikasi permasalahan pada labelingnya ini banyak tweet yang bersifat deskriptif tanpa emosi dilabeling sebagai netral. Padahal dapat memiliki konteks yang positif atau negatif secara implisitnya. Juga perlu evaluasi ulang untuk model labelingnya, misalnya dengan memperkaya data pelatihan menggunakan keyword dominan saham saham. Seperti untuk positifnya itu seperti naik, cuan, buy, atau akumulasi, atau bullish. Juga untuk negatifnya seperti menggunakan turun, sell, koreksi, nyangkut, rugi, dan lain sebagainya. Jika tidak termasuk kedua ini, mungkin bisa dikategorikan langsung sebagai netral seperti itu. Nah, kita lanjut ke implementasi modelnya. Untuk implementasi modelnya, algoritma dan tools-nya saya menggunakan untuk modelnya saya menggunakan SVM, yaitu menggunakan linear SVC. Lalu untuk fiturnya, untuk vectorization-nya saya menggunakan TF-IDF dengan ngram, yaitu untuk melakukan vektorisasinya. Lalu selanjutnya itu ada split data, yaitu saya menggunakan 80 training, 10 testing, 10 validation. Lalu toolsnya saya menggunakan Python, yaitu menggunakan library Skitlearn, Seaborn, dan Matplotlib. Lalu untuk langkah implementasinya yaitu vectorization TF-IDF, 5.000 fitur dari teks yang telah dibersihkan. Training datasetnya itu sebanyak 2.000. Lalu untuk evaluasi masing-masingnya itu 3.605 tweet untuk tes dan validasi. Nah, hasil evaluasi tes setnya, yaitu akurasinya itu mencapai 93%, precisionnya, precision atau recall positifnya itu sebanyak 94%, precision recall negatifnya itu 86%. Lalu untuk confusion matrix-nya itu prediksi benar positif itu 300, prediksi benar negatif itu 38, kesalahan klasifikasi itu terbanyak di 19, negatif diprediksi sebagai positif. Nah, untuk hasil evaluasi validate setnya yaitu akurasinya itu mencapai 94,52%.
Eh, untuk gambarnya itu seperti ini. Untuk gambar conversion matrixnya seperti ini. Dan untuk test set validation seperti ini. Lalu untuk validation test evaluation-nya itu seperti ini. Nah, untuk progress report sejauh ini, progress statistiknya itu saya sudah mencapai tahap development, yaitu tahap membuat model-model dan membuat websitenya. Nah, untuk tahap plan, desain itu sudah saya selesaikan. Di sini untuk detail prosesnya itu untuk tahap scraping yang baru selesai itu hanya pada saham BMRI dan 3 saham lainnya masih on progress. Untuk pre-processing juga seperti itu, labeling juga, modeling juga, evaluasi juga. Nah, untuk tahap implementasi masih belum saya kerjakan karena tahap sebelumnya masih belum saya selesaikan. Tahap implementasi website ini saya lanjutkan setelah semua tahap sebelumnya itu sudah selesai sampai tahap evaluasi. Nah, untuk complete activity-nya yang sudah saya lakukan itu sejauh ini yaitu penyusunan bab 1, latar belakang, penyusunan bab 2, dasar teori, penyusunan bab 3, metode penelitian, lalu scraping data BMRI, reprocessing BMRI, labeling BMRI, implementasi model SVM untuk data BMRI. Nah, untuk juga evaluasi awal SVM terhadap data BMRI. Nah, untuk ongoing activity-nya yaitu saya akan melakukan scraping untuk saham ANTM, IDNF, lalu juga saham PANI. Juga melakukan pre-processing untuk ketiganya, labeling sentimen untuk ketiganya, lalu dilanjutkan dengan pembuatan website klasifikasi sentimen, yaitu untuk front end dan back end-nya. Lalu juga setelah itu saya akan melakukan penulisan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, bab 5 untuk kesimpulan dan saran. Lalu juga dilanjutkan dengan tuning dan evaluasi lanjutan model SPM-nya. Kalau datasetnya itu sudah lengkap untuk keempat sahamnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.